Nah, pas Hilda lihat ke kaca tengah mobil tuh, di tengah itu kan, di dalam mobil kan, dia kaget banget tuh. Ada sosok kuntilanak duduk di jok belakang mobilnya. Ah, 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 ah. Hilda teriak tuh, langsung ngebut pinggirin mobil dan keluar tuh. Dia coba menenangin diri, berharap kuntilanaknya itu udah pergi. Nah, setelah beberapa saat nih, dia berani tuh ngecek lagi ke dalam mobilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Seperti biasa, saya di sini hadir kembali untuk kalian semua untuk membawakan sebuah cerita horor untuk menemani aktivitas harian kalian. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, aku akan bacakan dulu nih komentar-komentar dari kalian yang selalu support, yang selalu hadir di setiap channel ini upload ya. Ada komentar dari Mama Noval. Terima kasih ya Mama Noval, semangat terus Mas Abril, katanya makasih atas supportnya ya Mas. Semoga Mama juga semangat ya. Ada juga Mama Andut ya, Mama juga anti skip Mas. Terima kasih Mama Andut, anti skip gitu ya. Jadi nonton terus gitu ya. Makasih ya supportnya. Terus juga ada Mas Tobib hadir. Makasih Mas Tobib. Ada Kak Hani. Assalamualaikum, selamat pagi saudaraku semuanya. Semoga selalu lancar, rezekinya sehat, selalu panjang umur. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya ya Kak Hani ya. Semoga Kak Ani juga lancar selalu rezekinya ya, sehat selalu, dimudahkan dalam segala urusan apapun. Makasih ya Kak Hani ya. Terus juga ada Bu Esther, makasih dari Jaksel selalu hadir, semoga sehat dan sukses selalu, amin. Makasih ya Bu Esther. Ada juga Kak Ika Homaida dari Sidoarjo, ada Kak Alif Syahrul ya, ada Kak Mega, ada Kak Yulianti. Makasih banget loh semuanya yang sudah absen, yang sudah komentar terus ya setiap channel ini upload. Makasih loh atas supportnya loh. Dan buat kalian juga nih yang belum komentar, yang belum absen, silakan absen dulu kolom komentar ya, dengan namanya siapa dan dari mana kotanya, biar saya di sini makin kenal deket dengan kalian semua. Oke, kalau gitu kita langsung aja bahas tentang ceritanya. Jadi ceritanya untuk di video kali ini, ada seseorang janda yang menurut aku ini sadis banget ya hidupnya tuh. Ada loh gitu loh. Ada seseorang yang kasihan sih, tapi ya gimana lagi gitu kan. Jadi ada seorang janda yang punya banyak banget masalah dalam hidupnya ya. Dan dia ini hidup sebatang kara. Coba bayangin, orang sebatang kara hidup di dunia ini tuh kasihan banget ya. Ditambah dia punya masalah yang berat banget. Ya ampun. Terus gimana nih gitu? Gimana nih seorang janda itu menghadapi masalah hidupnya? Apakah dia bisa mendapatkan kebahagiaan yang diinginkan, atau dia terus-terus seperti itu sampai akhir hayat nih? Jadi gimana nih? Penasaran nggak dengan ceritanya perjalanan hidup dari yang kita akan bahas kali ini? Kalau gitu kita langsung aja ya masuk ke dalam ceritanya. Ada seseorang penagih hutang nih datang ke rumah Hilda dengan muka marah. Heh, cepetan lu bayar tuh utang suami lu sekarang, atau gua acak-acak nih rumah. Maaf bang, tapi kita belum ada uang. Lagi pula kenapa semua dibebanin ke saya? Kenapa nggak keluarga suami saya aja bang? Gua nggak betuli. Pokoknya lu harus bayar utang suami lu itu. Kalau enggak nih, rumah ini gua jadiin bayaran. Akhirnya Hilda yang gak bisa ngelawan setuju tuh buat ngelunasin utang suaminya yang udah meninggal. Tapi dia minta waktu 2 bulan lagi. Dan si penagih itu setuju dengan syarat kalau dalam 2 bulan belum ada duit, siap-siap rumahnya itu diambil paksa sebagai ganti utang. Nah, abis ngomong itu, 2 penagih utang tuh langsung keluar tuh dari rumah Hilda. Setelah mereka pergi, Hilda balik lagi ke dalam rumah. Dia langsung masuk ke kamar buat ketemu Bu Rani, yaitu ibunya yang lagi sakit dan cuma bisa baring di kasur. Hilda takut ibunya tadi dengar keributan yang terjadi. Dan ternyata ya bener aja, Bu Rani langsung nanya tuh. Dengan suara yang lemah dia pun bertanya, "Nak, tadi di depan ada apa? Kok kayaknya ribut-ribut?" Itu Bu, tadi di depan rumah ada penagih hutang datang." "Penagih hutang? Emangnya kamu punya hutang?" Bukan aku Bu, tapi ternyata suamiku yang punya utang sama juragan di desa sebelah, dan aku yang harus lunasin." "Astagfirullahaladzim, suami kamu ya masih hidup bikin susah, udah mati pun ninggalin beban. Emang berapa sih utangnya Hil?"
Ibu jangan kaget ya. Utangnya 90 juta bu. Ya Allah nak, terus gimana kamu bisa lunasin? Kamu kan gak punya uang sebanyak itu kan? Entahlah bu, aku juga bingung. Kenapa gak keluarganya aja yang lunasin? Kenapa harus aku semua? Nah, jadi ceritanya tuh seperti ini teman-teman ya. Selama ini almarhum dari suaminya Hilda ini tuh ninggalin utang 90 juta sama seorang juragan dari desa sebelah. Dua penagih itu tadi juga bawa bukti kuat soal utang suaminya. Bu Rani tiba-tiba nangis di sini. Dia nggak nyangka menantunya bakal ninggalin beban segede itu, dan dia tahu Hilda nggak punya uang segitu. Hilda ini adalah seorang janda yang nggak punya anak nih ya. Saya kenalin dulu nih. Ditinggal mati suaminya 2 bulan lalu. Sebenarnya suaminya itu cuma jadi benalu di hidup Hilda. Awalnya memang suaminya ngasih nafkah kan, biasa. Tapi lama-lama nih sifat malasnya ini mulai keluar tuh. Suaminya berhenti kerja, sering keluyuran, judi, dan ya mabuk-mabukan lah. Hilda sering ribut tuh sama suaminya gara-gara ekonomi rumah tangga mereka. Dan karena itu juga Bu Rani jadi sakit. Bahkan waktu ditanya soal anak, suaminya bilang anak cuma bakal jadi beban gitu katanya. Sejak suaminya malas-malasan nih, Hilda memutuskan buat cari nafkah sendiri dengan jualan ayam geprek di lapaknya. Dia juga butuh uang nih buat ngerawat ibunya yang sering sakit-sakitan itu. Nah, suaminya ini ya 2 bulan lalu tuh meninggal karena kecelakaan tertabrak mobil ya. Dan dia dalam keadaan yang sedang mabuk ya. Nah, balik lagi ke Bu Rani nih yang khawatir soal nasib anak satu-satunya itu. Dia nyuruh Hilda buat jual sawah peninggalan bapaknya yang udah gak keurus. Bu Rani menghela napas dan dia ngomong seperti ini. Nak, ibu ikhlas kalau kamu jual sawah peninggalan bapak yang udah gak keurus itu. Nanti uangnya buat bayar utang aja ya. Tapi bu, udah gak apa-apa nak. Ibu gak mau kamu terus dikejar-kejar sama penagih hutang itu. Warisan dari almarhum bapaknya itu sebenarnya penting. Tapi Bu Rani gak mau Hilda ini terus dikejar penagih hutang. Dia berharap dengan menjual sawahnya itu Hilda bisa lunasin utang suaminya yang udah meninggal tapi masih aja bikin masalah. Hilda nanya lagi tuh buat memastikan. Apa bener ibu yakin mau jual sawah? Iya nak, ibu yakin. Kamu datangin aja rumahnya Haji Dullah yang dulu pernah nawar lahan bapak. Hilda pun ngangguk tuh dan pamitan buat berangkat jualan. Nah sebelum pergi nih, dia naruh makanan dan minuman di nakas dekat kasur ibunya. Iya bu, kalau gitu aku berangkat dulu ya. Iya nak, hati-hati ya. Semoga jualan kamu laris hari ini. Ini bu, makanan sama minumnya. Ya, makasih ya nak. Hilda segera pergi dari kamar Bu Rani tuh, bawa bahan-bahan yang udah disiapin buat jualan ke lapaknya pakai motor dan keranjangnya. Perjalanan yang dia tempuh cukup jauh karena lapaknya ada di desa lain. Nah, setibanya di sana nih, Hilda mulai jualan di lapak kaki lima yang masih sederhana karena dia belum sempet sewa kios buat jualan. Meskipun usahanya masih kecil nih, lapaknya Hilda udah punya beberapa pelanggan. Ya namanya juga dagang ya, kadang sepi, kadang rame. Abis nyiapin semua nih, Hilda duduk sambil nunggu pelanggan. Gak lama datanglah ibu-ibu yang pesan 2 porsi bungkus. Hilda langsung sigap nyiapin dan ngasih pesanannya. Mbak, saya pesan ayam gepreknya 2 porsi ya. Iya bu, dibungkus atau mau makan sini? Dibungkus aja mbak. Ya bu, bentar ya, saya siapin. Silakan duduk dulu. Beberapa saat kemudian pesanan ibu itu selesai. Hilda langsung kasih ke ibu-ibu tadi tuh. Ini bu, pesanannya udah siap. Makasih ya mbak. Ya sama-sama bu. Ibu-ibu itu bayar ayam geprek yang udah dia pesen tuh. Nah lapaknya si Hilda ini buka dari jam 11 siang sampai sore. Kadang juga sampai malam. Biasanya siang mulai rame sama orang-orang yang males masak di rumah tuh. Hilda itu memang orangnya ceketan banget ya ngelayanin pembeli. Tapi dibalik itu kepikiran sama utang suaminya yang gak hilang-hilang. Bahkan dia ini sampai kelupaan tuh bikin 3 porsi pesanan pelanggan. Padahal cuma bikin 2. Untung bisa dibenerin ya kan. Mbak, saya kan pesan 3 porsi, kok dibikinnya cuma 2? Iya maaf bu, bentar ya, saya buat 1 lagi. Hilda buru-buru tuh bikin pesanan tambahan. Nah setelah selesai dia kasih ke ibu-ibu itu. Ini bu pesanannya, maaf banget ya. Iya mbak, nggak apa-apa. Mbaknya lagi banyak pikiran ya. Hilda di sini cuma senyum tipis tuh, nggak cerita apa-apa.
Nah, nggak lama Haji Dullah datang ke lapak Hilda tuh. Kebetulan banget Hilda ada perlu juga sama dia. Silakan Pak Haji, mau pesan apa? Saya pesan nasi ayam geprek 1 porsi ya Mbak. Oh iya Pak, ditunggu ya, saya siapin dulu. Haji Dullah duduk nunggu pesanannya sambil santai tuh. Nggak lama Hilda nganterin nasi ayam geprek pesanan Haji Dullah ke mejanya. Permisi Pak Haji, ini silakan dinikmati. Makasih ya Mbak Hilda. Sama-sama Pak. Oh iya Pak, nanti abis bawa makan saya mau ngobrol sebentar, boleh Pak? Oh boleh Mbak, nanti ya habis saya makan ini. Iya Pak, silakan. Hilda kembali duduk sambil nunggu Haji Dullah selesai makan tuh. Nah pas warung lagi sepi, Hilda akhirnya pun mendekat. Jadi gimana Mbak Hilda? Tadi mau ngomong apa? Jadi gini Pak, saya mau jual lahan sawah peninggalan Bapak. Pak Haji jadi mau beli. Haji Dullah seneng tuh dengar hal itu, karena emang ya dia dari dulu pengen banget lahan itu yang kebetulan deket sama lahan dia. Tapi dia heran kenapa tiba-tiba Hilda mau jual, padahal dulu Burani itu selalu nolak tuh. Dia pun bilang, tapi kenapa ya kok tiba-tiba mau dijual Mbak? Padahal kan Burani nggak mau jual tuh. Iya Pak, sekarang saya lagi butuh banget uang, jadi ya terpaksa lahan sawahnya harus dijual. Oh, maaf kalau boleh tahu, emangnya mbaknya lagi butuh uang buat apa ya? Jadi ternyata almarhum suami saya ninggalin banyak utang Pak. Saya butuh uang buat nutupin utang itu. Oh alah, saya nggak nyangka loh Mbak. Mbaknya yang sabar ya. Iya Pak, saya juga baru tahu pas penagih utang itu dateng. Nah setelah ngobrol nih, akhirnya mereka sepakat tuh Haji Dullah mau beli sawah itu seharga 120 juta. Dan minggu depan semua bakal diurus. Baiklah Mbak, karena saya udah lama pengen lahan itu, saya setuju buat beli. Terima kasih ya Pak Haji, terima kasih banyak. Ya, Mbak gimana kalau 120 juta aja? Iya, saya setuju Pak. Baik, minggu depan kita urus semuanya ya. Iya Pak. Nah setelah itu nih Haji Dullah bayar ayam gepreknya dan pamit tuh. Hilda gak lupa ucapin terima kasih. Mbak Hilda, saya pamit pulang dulu ya. Iya Pak Haji, terima kasih banyak ya udah mampir. Iya sama-sama Mbak. Ini ayam gepreknya juga enak nih, top lah pokoknya. Nah Haji Dullah pun pergi tuh, dan Hilda duduk lagi nunggu pelanggan lain. Meskipun sedikit lega karena Haji Dullah mau beli lahan sawahnya. Nah abis maghrib nih, Hilda langsung cabut tuh dari lapaknya. Sampai rumah nih, dia buru-buru masak terus nyuapin Burani di kamarnya. Terus Hilda bilang nih, Bu makan dulu ya, ini aku udah siapin. Iya makasih ya nak. Hilda juga cerita tuh soal Haji Dullah yang udah deal mau beli lahannya karena tadi ketemu di warung. Burani setuju sama harga yang disebut Hilda dan berharap semuanya kelar dengan baik. Oh ya Bu, tadi di warung Hilda ketemu sama Haji Dullah. Dia beli ayam geprek, terus aku ngomongin tuh soal jual lahan. Katanya dia setuju buat beli dengan harga 120 juta Bu. Gimana menurut Ibu? Iya nak, gak apa-apa. Ibu setuju. Kapan dia mau beli? Ya katanya sih minggu depan Bu. Aku juga mau siapin persyaratannya. Nah habis itu nih Hilda lanjut beres-beres rumah, makan dan ngitungin pendapatan hari ini. Malam pun makin larut kan, Hilda pun buru-buru tidur. Wah lumayan juga pendapatan hari ini. Aduh capek juga nih badan. Mending tidur aja lah. Nah singkat cerita nih, pagi harinya Hilda bangun dan nyiapin semuanya kayak biasanya tuh. Mulai masak, nyiapin bahan buat dibawa ke lapak, terus nyuapin ibunya sarapan sambil beres-beres rumah. Setelah masak, Hilda nyuapin Burani sarapan. Karena ada bahan yang habis, Hilda rencananya mau ke pasar nih pagi itu. Bu, nanti aku ke pasar dulu bentar ya. Memangnya ada yang habis ya nak? Iya Bu. Ya sudah, hati-hati ya. Beberapa saat setelah nyuapin ibunya nih, Hilda langsung cabut ke pasar buat belanja bahan yang habis. Setelah balik dari pasar, dia langsung nyiapin bahan buat jualan nanti siang.
Nah, singkatnya nih, jam 11 siang Hilda siap-siap tuh berangkat ke lapaknya buat jualan. Sebelum pergi, dia pamitan sama Bu Rani dan nyiapin makan minum di meja nakas. Nah, sambil di lapak nih, Hilda mulai tuh menata bahan-bahan jualannya. Gak lama ada pembeli pertama yang beli ayam geprek. Karena baru buka, Hilda langsung tuh goreng ayamnya. Hari itu memang ramai banget. Pelanggan berdatangan sambil Hilda kewalahan tuh. Tapi dia tetap semangat. Hilda akhirnya pulang sore karena dagangnya ludes lebih awal tuh. Dia pun beres-beres dan langsung pulang ke rumah. Setelah sampai rumah nih, Hilda bilang, "Bu, ibu udah makan?" Kamu udah pulang, Nak?" "Iya, Bu, hari ini dagangan habis semua." "Alhamdulillah ya, Nak." "Iya, Bu, aku beres-beres dulu ya," kata Hilda tuh sambil mulai beberes. Nah, setelah beres-beres dia lanjut masak buat makan malam dan kemudian mandi. Malamnya dia biasa nyuapin Bu Rani, lalu ngitung pendapatan hari itu sebelum tidur karena capek. Singkat cerita nih, seminggu kemudian Hilda udah beresin semua persyaratannya. Haji Dullah juga langsung bayar kontan. "Ini ya Mbak Hilda, 120 juta. Terima kasih ya Pak. Terima kasih banyak Pak Haji." "Sama-sama Mbak, silakan tanda tangan suratnya." Hilda langsung tanda tangan surat perjanjian jual beli lahan dengan materai itu. Sejak itu lahannya resmi jadi milik Haji Dullah dan Hilda mengucapkan terima kasih. Singkat cerita nih, beberapa hari kemudian setelah izin sama Bu Rani, Hilda pergi ke rumah juragan buat lunasin utang suaminya. "Bu, aku pergi dulu bentar ya." "Mau kemana Nak?" "Itu mau ke rumah juragan Bu, mau lunasin utangnya." "Oh iya Nak, hati-hati ya." Hilda langsung berangkat tuh ke rumah juragan di desa sebelah. Setelah sampai, juragan sambut Hilda dengan ramah. Tapi ya biasa, cuma basa-basi. Hilda langsung bilang mau lunasin utang suaminya. "Maaf juragan, saya datang mau lunasin semua utang suami saya." Nah, juragan senang tuh denger itu. Tapi dia masih ragu apakah Hilda bisa benar-benar bayar. Biasanya kalau yang utang gak bisa bayar, rumahnya bakal disita tuh. "Kamu yakin bisa lunasin semua utang suamimu yang banyak itu?" "Iya juragan, ini saya bawa uangnya." Nah, Hilda langsung tuh ngeluarin tumpukan uang dari tas yang dia bawa tuh. Ini juragan, silakan dihitung." Juragan langsung hitung uangnya tuh dan ternyata pas 90 juta. Hilda pun tanda tangan sebagai bukti kalau utang suaminya itu lunas. Ya, utangnya pas. Silakan tanda tangan sebagai bukti utang lunas." "Iya juragan." Setelah itu nih, juragan mulai genit tuh dan iseng nanya apakah Hilda mau nikah lagi. Bahkan dia nawarin diri buat jadi suaminya loh. "Hilda, kamu gak ada niatan buat nikah lagi apa?" "Maksudnya Pak?" "Ya kalau kamu mau nikah sama saya aja, jadi istri keempat." Nah, juragan ini emang punya istri lebih dari satu tuh. Tapi Hilda nolak mentah-mentah. Dia bilang udah capek tuh sama laki-laki karena cuma bikin hidupnya makin susah. "Maaf juragan, saya gak kepikiran ke arah situ. Dan saya juga gak bisa nerima buat nikah sama juragan. Soalnya urusan kita udah selesai. Jadi saya pamit dulu ya." "Oh, ya udah, silakan." Laki-laki satu-satunya yang Hilda percaya itu cuma ya almarhum ayahnya dulu, yang sekarang udah gak ada. Setelah urusannya kelar tuh, Hilda pun langsung balik ke rumah dengan perasaan lega. Bebannya udah berkurang. Nah, malamnya nih Hilda nemenin Bu Rani di kamar buat bahas soal duit sisa jual lahan yang tinggal 30 juta ya jadinya ya. Bu Rani nawarin Hilda buat pakai uang itu untuk ngembangin usahanya dan juga buat biaya perobatan Bu Rani ke depannya. Mungkin Hilda bakal ambil 15 juta buat sewa kios setahun ke depan sama keperluan lain, dan ngambil 5 juta buat biaya obat Bu Rani. Sisanya disimpen tuh buat jaga-jaga. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Hilda nemuin kios yang cukup luas dan harganya murah, cuma 700 ribu per bulan. Hilda langsung tuh setuju dan bayar cash buat setahun ke depan. Setelah itu dia beli beberapa keperluan, termasuk bikin spanduk buat kiosnya. Dia kasih nama lapaknya Ayam Geprek Terserah gitu katanya. Maksudnya ya, biar pelanggan bisa request level pedesnya sendiri waktu pesen.
Singkat ceritanya nih, setelah mulai dagang lagi ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi tuh. Yang tadinya dia kira bakal laris manis, ternyata biasa-biasa aja. Tapi Hilda tetap berusaha tuh, siapa tahu keberuntungan ada di depan mata. Nah, malam harinya kondisi ibunya ini makin parah tuh. Udah berobat kemana-mana tapi belum juga sembuh. Biaya udah keluar sekitar 6 juta tapi nggak ada perubahan tuh. Hilda di sini makin pusing lah, takut kalau duitnya bener-bener habis. Sementara dagangannya masih sepi. Dia nggak mau ibunya terus sakit-sakitan seperti itu. Tapi Bu Rani malah nyuruh Hilda buat nggak usah khawatirin dia, fokus aja buat jualan. Nah, tapi nih apesnya, beberapa hari kemudian Hilda didatengin lagi sama orang yang ngaku dari bank. Mereka bilang kalau almarhum suaminya punya utang 8 juta ke bank dan minta segera bayar. Kalau enggak, rumah bakal disita. Akhirnya nih setelah ngelihat bukti-bukti yang ditunjukin, Hilda pun terpaksa diam-diam kasih sisa duit sebenarnya buat nutup utang suaminya itu. Sekarang Hilda duduk di ruang tengah nih, termenung kan. Sisa uangnya cuma tinggal 1 juta doang. Dan itu pun dari hasil jualan ayam gepreknya. Dia terpaksa harus ngasih tahu semua itu ke Bu Rani. Nah, malamnya Bu Rani itu bener-bener shock dan sedih dengar semua itu. Dia sedih nih lihat anaknya harus ngalamin hidup yang pahit banget, sementara dia belum bisa ngebahagiain anaknya. Hilda juga ikutan nangis. Terus dia peluk ibunya dan bilang kalau dia bakal usaha sekuat tenaga biar dagangannya laris dan dia bisa bawa Bu Rani ke pengobatan yang lebih mahal dan manjur. Akhirnya karena udah larut malam, Hilda nyuruh Bu Rani buat tidur duluan tuh. Sementara Hilda nyiapin beberapa bahan buat besoknya, terus lanjut tidur juga. Tapi nih, nasib sial terus aja nempel di Hilda. Pagi-pagi nih, abis masak sarapan, Hilda masuk ke kamar buat bangunin Bu Rani. Tapi di sini Bu Rani nggak bangun-bangun. Hilda kaget pas ngerasain tangan Bu Rani yang udah dingin banget. Setelah dicek, ternyata Bu Rani udah nggak bernapas. Ya, Bu Rani meninggal dunia. Hilda langsung nangis histeris di sini, sampai bikin warga berdatangan tuh. Dia sedih banget. Kenapa semua masalah harus datang bebarengan dan dalam waktu yang singkat? Seolah-olah semua kebahagiaan Hilda direnggut paksa. Para warga pun kemudian membantu proses pemakaman Bu Rani dan ngurus pengajian 7 hari ke depan di rumah Hilda. Dan sekarang Hilda benar-benar hidup sebatang kara dan cuma bisa fokus biayain hidupnya sendiri. Waktu pun berlalu nih, 2 bulan kemudian, lapak Hilda masih sepi. Gak seramai yang dia harapkan tuh. Dia cuma duduk termenung di lapaknya, nunggu pembeli yang gak datang-datang juga. Dia makin pusing tuh karena uang yang dia dapat cuma ya segitu-gitu aja. Tiba-tiba nih ada 2 cowok yang kelihatannya bukan orang situ, nongkrong makan di situ. Sepertinya mereka ini lagi perjalanan jauh ya. Bisa kelihatan tuh karena dari barang-barang di motor mereka yang kayak orang mau pulang kampung. Hilda langsung tuh siapin pesanan 2 cowok itu. "Mbak, pesen ayam geprek pakai nasi 2 porsi ya." "Iya baik mas, saya siapin dulu." Minumnya apa ya mas?" "Minumnya es teh aja mbak 2." Nah setelah pesanan diantar tuh, Hilda balik lagi ke meja kasir yang gak terlalu jauh dari tempat duduk mereka. "Silakan mas, silakan dinikmati." "Ya mbak, makasih ya." Nah samar-samar nih Hilda denger obrolan mereka tuh lagi bahas soal pesugihan yang katanya dilakukan temen mereka di perantauan dan sekarang jadi kaya banget. Itu teman kita yang di perantauan kok tiba-tiba kaya banget ya? Emang kerja apa sih dia? Katanya sih ya dia ini ngelakuin pesugihan." "Ah, pesugihan? Masa sih? Kok berani banget dia?" "Iya loh, mungkin karena ya udah kepepet banget ya, makanya sampai ngelakuin gitu." "Kok nggak takut ya?" "Alah, udahlah biarin aja. Tapi kok cepet banget ya? Udah punya mobil, rumahnya gede. Ya namanya juga uang gaib." Nah mereka lanjut makan tuh. Tapi nih di sini Hilda jadi kepikiran kan, emang bener gak sih pesugihan bisa bikin orang cepet kaya? Apa bener ya kalau pesugihan itu bisa bikin orang cepet kaya? Apa aku coba aja kali ya?
gumamnya tuh. Setelah mereka selesai nih, mereka pun bayar dan pergi. Tapi Hilda masih aja kepikiran obrolan dua cowok tadi. Mbak, ini kita mau bayar. Oh iya mas, ini totalnya jadi 55.000 ya mas. Oh ini mbak, uangnya 60.000. Bentar mas, ini kembaliannya. Nah setelah mereka pergi nih, Hilda masih kepikiran terus soal tadi tuh. Karena sampai sore masih aja sepi. Hilda pun akhirnya mutusin buat tutup dan pulang. Kok sepi ya? Apa aku pulang aja ya? Tutup aja deh warungnya. Akhirnya nih Hilda pun pulang ke rumah setelah nutup lapaknya tuh. Sampai di rumah dia langsung beres-beres terus mandi. Selesai mandi, Hilda duduk di depan teras rumah sambil menikmati suasana sore yang adem tuh. Tapi pikirannya masih terus kepikiran soal pesugihan tadi. Aku tertarik tuh buat nyoba pesugihan itu. Tapi di mana ya cari dukun yang bisa bantu? Dia ngomong sendiri tuh seperti itu. Dan gak kerasa azan maghrib pun mulai berkumandang. Hilda pun langsung masuk ke dalam rumah. Nah malamnya saat Hilda tidur, dia mimpi ada di depan sebuah rumah tua dan ketemu seorang kakek. Kakek itu bilang ke Hilda nih, "Datanglah ke sini kalau kamu mau punya uang banyak." Sambil ngasih tahu lokasinya tuh. Nah pas bangun Hilda masih bingung kan. Tapi dia buru-buru nulis alamat yang dikasih kakek di mimpinya tadi tuh. Apa ini semacam kayak petunjuk ya? Gara-gara dua pembeli kemarin tuh. Nah setelah itu dia pun lanjut tidur lagi karena masih ngantuk kan. Nah singkat ceritanya nih, besoknya Hilda libur dagang tuh. Dan dia langsung cari alamat yang dimaksud pakai motor. Perjalanannya lumayan jauh tuh. Setelah beberapa waktu nih, Hilda sampai juga tuh di desa dukun itu. Karena nggak tahu pasti di mana rumahnya, Hilda nanya dulu tuh ke warga sekitar. Kebetulan ada bapak-bapak lewat dan dia langsung nanya soal rumah dukun itu. "Pak, maaf saya mau nanya." "Oh iya mbak, ada apa ya?" "Bapak tahu alamat ini nggak?" "Oh ini. Iya saya tahu. Ini kan rumahnya Mbah Sugi. Ada di tengah hutan tuh. Nanti mbak masuk aja, di sana ada gubuk tuh. Nah itu rumahnya." "Oh baik pak, terima kasih ya. Saya pamit dulu." "Iya mbak, sama-sama." Hilda lanjut perjalanannya tuh nyusurin hutan. Dan setelah nemu rumah itu dia langsung datengin. Kaget banget tuh dia. Tok 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 tok. Permisi." Pintu dibuka nih. Orang yang keluar dari dalam rumah persis kayak yang ada di dalam mimpinya. Kakek itu, Mbah Sugi namanya, langsung nyuruh Hilda masuk. Di sini saya agak bingung ya. Kok bisa ya? Kok bisa mimpi langsung dapat petunjuk gitu, kayak dapat wahyu aja gitu ya. Oke, kita lanjut ceritanya. "Sudah kuduga kamu bakal datang ke sini. Silakan masuk." Akhirnya Hilda masuk ke dalam rumah Mbah Sugi dan duduk di ruang tamu bareng dia. Gak pakai basa-basi nih, Mbah Sugi langsung nawarin pesugihan. "Apa kamu mau jadi kaya? Saya bisa bantu kamu dengan pesugihan," kata Mbah Sugi tuh. Bahkan Mbah Sugi nggak minta bayaran sepeser pun katanya. Nah Hilda yang nggak curiga di sini akhirnya mau aja tuh. "Tenang, nggak usah bayar, gratis. Gimana?" "Oh gratis? Serius mbah?" "Iya, mau nggak?" Iya mbah, saya mau jadi orang kaya." "Kalau begitu, ayo ikut saya. Kita lakukan ritualnya." Hilda dan Mbah Sugi langsung masuk ke ruang ritual tuh. Di dalam ruangan itu udah ada beberapa sesajen dan kemenyan yang dibakar. Hilda duduk berhadapan dengan Mbah Sugi di sana. Mbah Sugi langsung mulai ritual dengan bakar kemenyan. Setelah kemenyan dibakar, Mbah Sugi langsung ngerapal mantra dengan mulut komat kami tuh. Terus dia ambil bunga melati yang udah disiapin di situ. Beberapa bunga melati itu langsung dimasukkan ke wadah yang udah ada airnya. Melati yang udah ada air itu terus dicampur sama minyak, tapi nggak jelas ya itu minyak apa. Baunya ini aneh banget tuh, nyengat, bikin Hilda di sini langsung merinding ngeliat semuanya. Setelah itu Mbah Sugi ngeasapin wadah berisi melati sama air itu di atas kemenyan yang masih nyala sambil mantra terus dibaca. Tiba-tiba di sini nih
ada angin kenceng yang masuk ke ruangan, bikin suasana jadi makin mencekam. Hilda di sini makin merinding dan gemeteran pas ngelihat ada asap hitam masuk ke ruangan itu. Asap hitam itu lama-lama berubah jadi sosok tinggi besar yang serem. Sontak di sini Hilda makin gemeteran parah. Tapi dia berusaha lawan rasa takutnya itu karena niatnya memang pengen jadi kaya raya. Terus nih, Mbak Sugi coba komunikasi sama sosok ya kayak buto ya, sosok buto itu nih. Tapi Hilda gak ngerti apa yang dibicarain karena pakai bahasa Jawa kuno gitu. Hilda di sini cuma lihat buto itu ngangguk-ngangguk, terus pergi ninggalin ruangan ritual. Nah, setelah sosok itu pergi nih, bau busuknya masih tercium sama Hilda. Singkat ceritanya dong, pas abis ritual, Hilda disuruh naruh bunga melati di bawah dipanya, di bawah kasurnya. Nantinya bunga itu bakal jadi sesuatu yang bikin Hilda kaya nih. Ini, bawa bunga ini, taruh di bawah dipan. Nanti kamu bakal kaya raya. Oh, baik Mbah. Mbah Sugi juga kasih mantra tuh dan bilang tabur beberapa bunga di lapak dagangannya, pasti dagangannya laris. Nah, ini mantranya. Nanti dibaca sebelum tabur melati di lapak. Dijamin laris. Iya Mbah, saya paham. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Ini makasih banyak loh Mbah. Ya, silakan. Gak kerasa nih, hari udah malam. Hilda pun langsung balik ke rumah naik motornya. Singkat ceritanya nih, Hilda lakuin semua titah dari Mbah Sugi dan gak lupa baca mantra sebelum ritual. Pagi harinya, Hilda kaget tuh pas lihat bunga yang ada di bawah dipanya berubah jadi perhiasan sama duit yang melimpah. Akhirnya Hilda lakuin ritual itu seminggu 4 kali dan dia mulai tajir melintir dong. Tapi ya, walaupun udah kaya, Hilda tetap jualan di sini sesuai titah Mbah Sugi. Dia tabur beberapa bunga di pojok kios dan beneran dagangannya emang ludes setiap hari tuh. Akhirnya selama setahun nih, Hilda bisa beli apapun yang dia mau. Tapi setelah kaya raya, di rumah sama di lapaknya, bahkan dimanapun dia berada nih, dia sering diganggu sama sosok-sosok serem yang bikin takut terus-terusan. Nah, pada suatu malam nih, rumahnya kan udah direnov kan. Hilda lagi santai nonton TV sambil ngemil dan hitung pendapatan dari kiosnya yang ramai terus setiap hari. Tiba-tiba di sini ada suara ketukan pintu malam-malam, sekitar jam 10-an malam nih. Tok 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 tok. Suara ketukan itu terdengar beberapa kali, bikin Hilda langsung berdiri buat bukain pintu. Krek, pintu dibuka tuh. Pas pintu dibuka nih, betapa kagetnya dia lihat sosok buto tinggi besar yang super serem. Tubuh Hilda di sini langsung kaku, gak bisa ngomong apa-apa, dan akhirnya dia pun pingsan. Sosok buto itu membawa tubuh Hilda masuk ke kamar dan mulai menjamah Hilda yang gak sadar itu. Ternyata di sini syarat dari pesugihan itu adalah ya jual diri ke buto, alias ngelayanin ke buto gitu, alias dipompa sama buto gitu sebagai gantinya gitu, sebagai bayarannya. Nah, keesokan paginya nih, Hilda yang udah sadar dia bingung dong, nginget-nginget kejadian terakhir yang dia alami. Nah, dia baru sadar tuh kalau semalam dia ini gak ada di kamar, tapi kok pagi itu udah ada di kamar ya? Dia bingung nih sambil bilang, kok tiba-tiba aku ada di kamar? Siapa yang bawa aku ke sini? Seketika nih dia merinding tuh. Ingat ya kalau semalam ketemu sosok buto yang serem banget dan baunya ini busuk banget. Tapi Hilda di sini nggak terlalu mikirin itu. Dia lanjut masak buat sarapan karena dia tinggal sendirian. Nah, abis sarapan nih dia mandi terus berangkat ke kiosnya. Karena sekarang udah kaya nih kan, Hilda punya beberapa karyawan buat bantuin di kios. Jadi dia gak perlu repot nyiapin semuanya dari rumah karena udah beres di kios. Siang itu kios Hilda lagi rame banget nih, banyak pelanggan yang datang. Soalnya pas banget waktunya makan siang. Hilda yang jaga kasir tuh,
karena dia emang selalu jagain duitnya sendiri kan. Nah, di sini ada pelanggan yang izin buat ke toilet tuh, minta izin ya. Dan Hilda ngasih izin kan. Tapi pas pelanggan itu mau masuk ke toilet, dia kaget banget tuh. Soalnya ada sosok buto serem banget berdiri pas di depan dia. Teriak tuh. Nah, pelanggan itu langsung ambruk di depan toilet. Para pelanggan lain dengar teriakannya langsung pada nyamperin ke belakang tuh, termasuk Hilda di sini. Ada yang pingsan, kata salah satu pembeli tuh. Pelanggan itu akhirnya dibawa pulang sama keluarganya kan, yang kebetulan lagi makan di situ juga. Tapi semua orang nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka mikirnya dia cuma pingsan biasa. Ya setelah itu pelanggan-pelanggan lain lanjut makan ayam gepreknya. Singkat cerita nih, nggak terasa udah malam. Hilda pun siap-siap pulang. Kiosnya udah ditutup, dia pun pulang naik mobil barunya tuh kan. Di perjalanan pulang, tiba-tiba Hilda dengar suara cewek nangis di dalam mobilnya. Siapa yang nangis ya? Wah, merinding tuh. Hilda akhirnya muter lagu favoritnya kenceng banget tuh, biar nggak denger lagi suara yang nangis itu. Sambil nyanyi-nyanyi buat ngusir takut, tapi dia malah denger suara cewek yang ikutan nyanyi. Nah, pas Hilda lihat ke kaca tengah mobil tuh, di tengah itu kan, di dalam mobil kan, dia kaget banget tuh. Ada sosok kuntilanak duduk di jok belakang mobilnya. Hilda teriak tuh, langsung ngebut pinggirin mobil dan keluar tuh. Dia coba menenangin diri, berharap kuntilanaknya itu udah pergi. Nah, setelah beberapa saat nih, dia berani tuh ngecek lagi ke dalam mobilnya. Untungnya kuntilanak itu udah hilang dan Hilda pun lanjut pulang. Sampai di rumah, Hilda buru-buru ke kamar mandi karena kebelet dari tadi gara-gara takut. Tapi pas di dalam kamar mandi, tiba-tiba dia dengar suara sinden cewek lagi nih. Merinding banget di sini. Terus pintu kamar mandinya ada yang ngetuk tuh. Tok 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 tok. Hilda langsung bengong di sini. Dia kan sadar ya, di rumah kan sendirian. Suara ketukan itu jelas-jelas bikin dia panik. Terus dia juga dengar suara langkah kaki berat dari luar. Dia nggak berani tuh buka pintu, cuma bisa lihat samar-samar bayangan hitam dari balik pintu kamar mandi. Apa itu ya yang di depan? Aku takut banget. Setelah beberapa saat nih, bayangan dan suara langkah kaki itu hilang. Hilda pun keluar dari kamar mandi. Ternyata memang benar udah gak ada apa-apa di sana. Dia langsung lari ke kamar tuh, nyelamatin diri di balik selimut. Nah, singkat ceritanya nih, setahun kemudian kebahagiaan Hilda mulai direnggut. Dia kehilangan segalanya, mobil, motor, sampai rumahnya yang udah direnovasi. Kenapa kok bisa begitu? Ya, nanti kita akan bahas ya. Dengerin dulu ceritanya nih sampai akhir. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Malam itu Hilda lagi tidur nih. Tiba-tiba dia didatengin sosok buto yang mulai jamah tubuhnya. Tubuh Hilda kaku di sini. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai akhirnya dia pingsan karena ketakutan. Hal itu ini ya terus berulang-ulang untuk kejadian seperti itu. Hingga Hilda di sini makin lemes, badannya jadi kurus kering, matanya ini sayu. Ternyata ya selama ini Mbah Sugi sengaja ngerencanain sesuatu nih. Dia nawarin pesugihan gratis ke Hilda, tapi sebenarnya Hilda bakal dijadiin tumbal buat nambah kesaktian Mbah Sugi. Tuh kan bener, harusnya di sini tuh Hilda tuh curiga gitu. Mana ada pergi ke dukun pesugihan gratis kan? Gak mungkin gitu loh. Pasti di si dukun itu ada maunya. Dan ternyata bener kan, si Hilda ini mau dijadiin tumbal. Akhirnya di sini Hilda cuma bisa terbaring lemas di kasur. Dia jadi budak sosok buto itu. Sampai puncaknya karena tubuh Hilda udah kurus banget dan buto itu udah gak doyan lagi. Sosok itu bikin Hilda gak bisa napas dan kejang-kejang. Sampai akhirnya meninggal dunia. Tubuhnya tergeletak berhari-hari di kamarnya tuh.
Nah, beberapa hari kemudian tetangganya yang curiga karena Hilda udah lama gak kelihatan, akhirnya dia buka pintu rumahnya tuh. Mereka kaget banget nemuin tubuh Hilda yang udah membusuk. Pak RT Anwar nih dan warga yang lain masuk sambil tutup hidung tuh. Mereka semua kaget pas lihat jasad Hilda yang udah pucat dan mulai busuk. Pemakamannya pun dilakukan hari itu juga. Banyak keanehan yang muncul di jasad Hilda tuh, termasuk saat dimandikan. Setelah Hilda dimakamkan nih, rumahnya jadi kosong tuh, sayang banget kan. Tapi kata warga sekitar ya, kadang nih kalau malam-malam di situ rumahnya tuh tiba-tiba lampunya nyala sendiri, mati sendiri gitu. Dari luar juga kelihatan kayak ada yang lagi beraktivitas tuh di dalam situ. Ih, ngeri banget ya. Nah, itu yang bikin warga was-was. Sampai akhirnya abis pada ngobrol bareng, mereka mutusin buat gusur rumah itu, terus dibikin lapangan badminton biar ada kegiatan di sana. Jadi ya biar rame kan, daripada mangkrak kosong begitu mending hancurin aja tuh. Dan itulah teman-teman ceritanya ya. Emang ya dalam hidup pasti ada aja cobaan yang datang buat setiap orang. Cuma ya memang bentuknya beda-beda itu. Ya tinggal kitanya aja bisa ngejalaninnya atau enggak. Harus sabar aja ngadepin semua cobaan yang ada yang menimpa kita. Tapi untuk ngadepin masalah sama cobaan yang kayak gini nih, ya nggak bisa pakai jalan yang salah ya. Kayak pesugihan yang main-main sama iblis gitu. Soalnya bukannya masalah ini kelar, tapi malah nambah beban dan bikin hidup kita ini makin susah ya. Hidupnya susah, di akhirat pun ya apalagi gitu kan. Itu kan sampai akhirat ya. Jadi ya itu pesan yang kita bisa ambil dari cerita ini, memang semua orang tuh punya masalah, semua orang tuh punya kesulitan masing-masing ya. Tapi kita sebagai manusia yang masih hidup di dunia ini ya kita harus sadar, yang namanya hidup itu pasti ada ujian. Dan kita sebagai manusia memang berperan untuk menghadapi ujian itu atau masalah itu dari Sang Maha Kuasa gitu. Agar kita ini bisa menjadi manusia yang lebih manusia lagi gitu. Karena memang ya kita tuh butuh rasa sakit untuk kita sadar bahwa kita tuh manusia gitu, yang membedakan kita dengan makhluk yang lainnya. Gitu ya teman-teman. Jadi tetap semangat buat kalian semua yang sedang mengalami masalah apapun ya, serumit apapun, seberat apapun. Intinya kalian jangan pernah nyerah, tetap berdoa terus sama Allah, tetap berdoa terus sama Tuhan ya. Apapun agama kalian ya, ini sama aja gitu. Kita sebagai manusia, kita sebagai makhluk harus berserah diri gitu. Kita harus ngadepin masalah ini sampai tuntas. Karena di balik masalah itu pasti ada kebahagiaan. Itu udah pasti banget ya. Jadi tetap semangat. Oke, itulah teman-teman ceritanya. Bagaimana nih? Gimana nih? Apakah kalian terhibur dengan cerita kali ini? Makasih banget ya yang sudah nontonin dari awal sampai akhir yang tanpa skip. Makasih banget nih, ada beberapa penonton aku juga di sini yang selalu setia nontonin dari awal sampai akhir tanpa di skip-skip. Makasih banget ya semua. I love you. Yang suka dengan ceritanya kalian boleh klik like-nya dong ya. Yang belum subscribe silahkan di-subscribe terlebih dahulu dan share ke teman-teman kalian ya kalau perlu. Itu sangat sebagai support banget untuk aku di sini ya. Terima kasih kalau ada yang suka rela seperti itu. Makasih banget, semoga rezekinya makin lancar buat semua yang seperti itu ya. Oke, kalau gitu karena durasinya udah cukup panjang ya, jangan khawatir ya. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Dan untuk hari ini kita cukup sampai di sini aja dulu. Kalau gitu akhir kata aku mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, hidup hanyalah panggung sandiwara.